Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 250. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya yang menembak. Bagaimana dia bisa membiarkan Fauzi tertangkap di sini? Saat Fauzi terbawa suasana, Aditya mencabut senjatanya. Au! Fauzi menjerit kesakitan. Pergelangan tangan kanannya sudah tertembak, dan pisau tajam di tangannya juga terlepas dari tangannya. Leo dan beberapa bawahannya bereaksi sangat cepat. Mereka bergegas hampir bersamaan dengan tembakan. Fauzi dalam keadaan linglung. Leo bergegas maju dan menjambak rambut Fauzi. Seret anak ini dari tubuh Prasetyo. Dengan bunyi gedebuk, tubuh Fauzi jatuh dengan keras ke tanah. Benar-benar hancur. Ledakan. Saat Liswan hendak bergerak, perutnya ditendang oleh pria botak. Ah! Liswan berteriak kesakitan dan berjongkok. Merasakan sakit. Dan dia bahkan tidak bisa bangun dari rasa sakit. Leo sudah lama tidak tahan. Setelah melempar Fauzi ke tanah, Leo menunjuk ke kepala Fauzi. Hanya tendangan keras. Kali ini Gauzi sengsara. Dia ditendang oleh Leo sampai pusing. Dan dia berguling-guling di tanah sambil berteriak kesakitan. Leo benar-benar menendang Fauzi sampai mati karena sampah seperti itu. Leo tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Setelah memukul dengan liar selama lebih dari 2 menit, Leo terlalu lelah menendang. Jadi dia berhenti. Melihat Fauzi lagi, dia tidak lagi terlihat seperti laki-laki. Wajahnya yang bagus, yang awalnya cukup tampan, telah ditendang menjadi memar. Kepalanya bengkak seperti kepala babi, dan tubuhnya juga memar dan ungu. Perubahan mendadak itu membuat Fauzi tertegun selama lebih dari 2 menit. Hingga saat ini, anak itu sedikit lebih terjaga. Jangan pukul. Jangan pukul. Aku tidak tahan. Fauzi memohon dengan suara gemetar. Takut Leo akan menendangnya lagi. Mata Leo membulat. Dan setelah beberapa detik istirahat, dia akan menyerang lagi. Aditya datang saat ini dan menghentikan Leo. Kamu istirahat sebentar. Aku akan menanganinya, kata Aditya kepada Leo. Baik Tuan Aditya. Leo masih marah dan berdiri di samping dengan marah. Tidak hanya Leo yang sangat marah, bahkan bawahan yang dibawa oleh Leo juga sangat marah. Hal terpenting saat Anda keluar untuk bergaul adalah kebenaran terlebih dahulu. Fauzi ini sebenarnya membalas kebaikannya dengan balas dendam. Memperlakukan Prasetyo yang baik padanya seperti ini hanyalah bajingan terbaik. Semua bawahan Leo ingin memukuli Fauzi sampai mati di tempat. Tetapi tanpa Aditya dan Leo berbicara, orang-orang ini tidak berani melakukan apapun. Mereka hanya bisa berdiri di samping dan memelototi Fauzi dengan marah. Fauzi juga tahu bahwa itu akan menjadi sengsara. Tanpa Prasetyo sebagai sandera, hidupnya akan terancam. Melihat Aditya mendekat, Fauzi memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi dia segera bangkit dan berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, harap tenang. Ada sesuatu yang penting untuk saya sampaikan kepada Anda. Kamu lumpuh. Aditya berkata mengutuk, mengayunkan tamparannya, dan menamparkan wajah Fauzi. Kali ini Aditya mengerahkan seluruh energinya untuk itu. Melampiaskan amarah di hatinya. Fauzi dapat menanggung pukulan seperti itu. Setelah beberapa pukulan, dia dirobohkan oleh Aditya, dan 4 atau 5 giginya rontok. Tuan Aditya, jangan pukul saya dulu. Saya benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Ini tentang hidup dan mati Anda dan bawahan Anda. Teriak Fauzi sambil memegangi kepalanya. Baru saja ketika Prasetyo mengatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya, Aditya telah menyadari bahwa Wandes mungkin telah menyiapkan penyergapan dan dapat muncul kapan saja. Tapi jadi apa? Salah satu alasan Aditya datang ke sini adalah untuk bertemu Wandes. Aditya juga tahu bahwa inilah yang akan dikatakan Fauzi. Jadi Aditya tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Fauzi. Dan sekarang dia hanya ingin menghukum Fauzi dengan keras.
Apakah kamu tidak suka bermain? Bukankah kamu pandai bermain trik? Aku akan mengajarimu menjadi laki-laki sekarang, sehingga kamu akan mengerti bahwa kamu harus membayar kembali cepat atau lambat. Teriak Aditya dengan marah, menghadap wajah Fauzi. Tendang saja dengan kasar. Fauzi ditendang dengan buruk. Leo mengenakan sepatu kasual dan menendang wajah Fauzi. Tetapi Aditya mengenakan sepatu kulit runcing yang lebih kuat saat ditendang di wajah. Dalam beberapa pukulan, rongga mata dan pangkal hidung Fauzi semuanya retak. Matanya ditendang dan tenggorokan seperti serek, dan gigi depan ditendang sampai tidak ada yang tersisa, dan semuanya rontok. Saat ini, Fauzi merasakan ketakutan yang mendalam. Aditya tidak memperlakukan orang ini. Pukulannya terlalu kejam. Setelah beberapa saat Wandes akan mencabut hidupmu. Fauzi mengutuk Aditya secara diam-diam di dalam hatinya. Tetapi dia tidak berani mengutuk. Dia hanya bisa berguling-guling di tanah dan berteriak. Aditya benar-benar marah pada Fauzi. Dan untuk menunjukkan kemarahan seperti itu kepada keluarga Prasetyo, Aditya benar-benar memukuli Fauzi sampai mati. Tidak lama kemudian, Aditya mematahkan 3 tulang rusuk Fauzi lagi. Dan tidak ada tempat yang baik di tubuhnya. Melihat Fauzi sedang sekarat, Aditya baru saja berhenti. Melihat Liswan yang berjongkok di satu sisi, kemarahan Aditya muncul lagi. Bajingan ini bukan hari yang bagus, dan dia cukup baik sekarang. Apakah kamu pura-pura mati di sini? Aditya melangkah mendekat, mengulurkan tangan dan menjambak rambut Liswan, dan mengangkat pria itu. Liswan lumpuh karena ketakutan, dan saudaranya dianiaya terlalu parah. Dia tidak ingin seperti itu. Tuan Aditya, saya, Liswan tergagap, berdiri di depan Aditya seperti orang idiot, bahkan tidak mampu berbicara. Barusan kamu sombong, bukankah lidahmu cukup halus? Mengapa kamu gagap sekarang? Tanya Aditya. Tuan Aditya, saya takut, kata Liswan dengan suara tak berguna. Suaranya bergetar. Kenapa kamu tidak bicara sombong lagi? Bukankah kamu barusan sombong dengan sangat keren? Kata Aditya, menamparkan wajah Liswan baik secara positif maupun negatif. Liswan pusing karena pukulan itu, dan wajahnya bengkak, yang menunjukkan betapa kuatnya tangan Aditya. Tuan Aditya di sini, saya tidak akan berani lagi. Lalu apakah kamu tidak banyak bicara tadi? Aditya berteriak dengan keras, dan menamparkan Liswan lebih dari 20 kali. Liswan benar-benar tidak bisa menahan diri. Dia dipukuli sampai parah dan jatuh ke tanah. Baru saat itulah Aditya menenangkan beberapa kemarahannya. Pergi ke tempat tidur Prasetyo, memeriksa luka-luka Prasetyo. Tuan Aditya, saya tidak berguna. Anggota badan patah, hancur, dan hanya ada sedikit harapan untuk menyatukannya kembali. Prasetyo berkata dengan sedih kepada Aditya. Aditya menggertakkan giginya. Wandes terlalu kejam. Bukankah ini membuat hidup Prasetyo lebih buruk daripada mati? Kembali dan minta bantuan Charlie untuk melihat. Mungkin dia bisa menyembuhkannya. Aditya menghibur. Prasetyo secara alami tahu tentang Charlie. Tetapi dia tidak memiliki banyak harapan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Tuan Aditya, apakah Charlie menyembuhkan wajah istrimu? Melihat Prasetyo masih memikirkan masalah ini, hati Aditya semakin tidak nyaman. Sudah sembuh, Prasetyo. Kamu dilukai oleh Wandes karena kamu tidak melawanku. Jangan khawatir. Aku akan mengurus sisanya untukmu. Aditya menepuk pundak Prasetyo dan berkata kepadanya. Prasetyo tersenyum malu dan berkata kepada Aditya, Tuan Aditya, jangan katakan itu. Bahkan jika aku melawanmu, aku bukan lawanmu. Itu bisa menghancurkan saya dan bawahan saya. Petik 2. Jangan bicarakan itu. Aku di sini untuk menjemputmu dan istri serta putrimu ke kota Manado, dan meninggalkan tempat yang terkutuk ini. Aditya berkata dengan suara yang dalam. Bagus sekali. Tuan Aditya, aku, Prasetyo, tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam hidupku. Aditya juga sangat emosional, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi melambai pada Leo, memberi isyarat agar dia membawa orang untuk membawa Prasetyo keluar. Leo benar-benar punya cara, melepas salah satu pintu interior, memerintahkan 2 anak buahnya untuk membawa Prasetyo. Tuan Aditya, terima kasih banyak.
Anda adalah penolong keluarga kami. Istri Prasetyo berjalan ke arah Aditya dan hendak berlutut di depan Aditya. Aditya buru-buru mendukungnya dan berkata, "Berhenti membicarakan ini. Bawa putrimu dan ikuti aku." Oke, istri Prasetyo mengangguk dengan tergesa-gesa. Dan sebelum dia sempat mengepak barang-barangnya, dia meraih tangan putrinya dan mengikuti Aditya keluar rumah. Setelah tiba di luar, Aditya baru saja akan membawa semua orang ke dalam mobil. Tetapi pada saat ini, beberapa van datang dari jalan, menerobos gerbang rumah Prasetyo, dan bergegas ke halaman. Segera setelah itu, lebih dari 30 orang bergegas keluar dari van, masing-masing memegang sesuatu di tangan mereka. Pada akhirnya, seorang lelaki tua keluar dari van. Pria ini memiliki sosok yang layu. Lengannya masih dibalut, tergantung di lehernya. Dan dia berdiri di sana dengan ekspresi garang di wajahnya. 30 orang dengan cepat mengepung Aditya dan selusin bawahannya. Tidak ada ekspresi di wajah keras Aditya. Dan dia melihat semua ini dengan tenang. Bersambung.